Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kode perilaku Aliansi Jurnalis Independen. Anggota kelompok 8 yaitu 1. Tatia Nur Maulida, 2. Muhammad Thoriq Fikri Abror, 3. Dewi Sila Nadia, 4. Ali Nur Fauzi. Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi kode etik sebagai berikut. 1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. 3. Jurnalis tidak mencampur-adukkan fakta dan opini. 4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. 5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. 6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam liputan, pemberitaan, serta kritik dan komentar. 7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. 8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan. 9. Jurnalis menolak segala bentuk suap. 10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen. 11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ali. Silahkan. 1. Kode etik. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu. Wartawan juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Untuk pers memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia perlu memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan menaati kode etik jurnalis. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, bertimbang, dan tidak beritikat buruk. Penafsiran independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran cara-cara yang profesional adalah 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. 2. Menghormati hak privasi. 3. Tidak menyuap. 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang bisa menerapkan asas praduga tak bersalah. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tatia. Silahkan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan juga cabul. Maksudnya adalah bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Lalu dalam pasal 5 disebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Maksudnya adalah identitas
yaitu semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Lanjut. Dalam pasal 6 disebutkan wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan juga menerima suap. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Lalu dalam pasal 7 disebutkan, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Yang dimaksud dengan embargo adalah penundaan, pemuatan, atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Dalam pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Lalu yang terakhir, dalam pasal 8, wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali yang untuk kepentingan publik. Selanjutnya, dalam pasal 10, wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Lalu dalam pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak wajib dan hak koreksi secara proporsional. Maksudnya adalah hak jawab itu adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 8. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Silahkan, Mas Aziz. NIM 041, kenapa berita harus memiliki akurasi dan fakta yang sesuai? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya izin bertanya. Ya. Nur Kamila, NIM 029. Bagaimana cara seorang wartawan melakukan suatu pengujian informasi? Baik, terima kasih Mbak Kamila. Baik, kurang 1 pertanyaan lagi. Saya Aidana Kumairok, NIM 024, izin bertanya. Dalam pasal 7, apakah pemakaian hak tolak ada syarat-syaratnya? Baik, terima kasih sudah 3 pertanyaan. Berikan kelompok kami waktu untuk mendiskusikannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aziz. Pertanyaannya adalah, kenapa berita harus memiliki akurasi dan fakta yang sesuai? Berita merupakan sumber informasi bagi masyarakat, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah hal yang harus sesuai fakta yang ada. Jika berita tersebut tidak mengandung fakta, maka akan merugikan sebagian pihak yang terlibat dalam berita karena dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman bagi pembaca. Seperti itu, bagaimana Mas Aziz? Apakah bisa diterima? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Kamila. Bagaimana cara seseorang wartawan melakukan suatu pengujian informasi? Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana bisa diterima, Mbak Nur Kamila? Bisa. Ya, bisa. Terima kasih. Mbak Nur Kamila untuk Mas Dimas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aidana Khumairok. Pertanyaannya adalah dalam pasal 7, apakah pemakaian hak tolak ada syarat-syaratnya? Menurut kelompok kami sebenarnya tidak ada aturan formal yang membatasi pemakaian hak tolak oleh pers. Kendati begitu, ini tidaklah berarti hak tolak dapat digunakan tanpa persyaratan apapun. Pemberian kewenangan kepada pers untuk mempergunakan hak tolak baik oleh undang-undang maupun oleh kode etik jurnalistik dibatasi oleh filosofis, jiwa dan isi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers itu sendiri. Artinya pemakaian hak tolak tidaklah boleh bertentangan dengan kepentingan filosofis, jiwa dan isi baik dari kode etik jurnalistik maupun undang-undang pers. Berdasarkan hal itu, pemakaian hak tolak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, adanya kemungkinan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan narasumber dan juga keluarganya. Yang ketiga, narasumbernya harus kredibel dan juga kompeten. Dan yang terakhir, berita haruslah bersifat faktual. Demikian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Aidana? Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, Mbak Tatia, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 8. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang menyanggah menambahkan? Silahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia atas perhatian dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.